Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa tidak channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai media online untuk melakukan promosi bisnis. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, dari judul sudah bisa dibaca media online apa aja yang bisa digunakan untuk melakukan promosi bisnis Anda. Nah, mungkin dalam benak sudah ada gambaran apa aja yang kira-kira bisa digunakan. Ada banyak sih sebenarnya sih, cuman di sini saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama yaitu Facebook. Nah, Facebook ini merupakan platform yang sudah sangat familiar kita dengar. Terus bagaimana caranya promosi melalui Facebook? Tentunya yang pertama adalah Anda perlu membuat fanpage dulu. Fanpage ini eh, kalau di dalam bahasa Indonesia itu halaman Facebook. Jadi Anda harus men-fanpage dulu dengan tampilan yang menarik, gambarnya dan juga nama nama bisnisnya. Tentunya nama bisnis harus menyesuaikan dengan bisnis Anda, atau seandainya langsung produk juga nggak apa-apa. Kemudian setelah Anda buat fanpage sudah jadi, terus nah ini yang penting juga, postingan harus menarik dan berkala atau rutin. Postingan menarik itu tentunya disesuaikan dengan jenis bisnis atau dengan produk Anda. Tidak melulu mengenai jualan, tetapi mengenai informasi menarik yang berhubungan dengan bisnis atau produk Anda. Kemudian Anda harus tahu target atau calon customer Anda, sehingga pada saat Anda membuat postingan tersebut bisa membuat orang-orang yang menjadi target market Anda itu tertarik dan dia akan follow atau unlike apa yang Anda posting. Selanjutnya, supaya fanpage tentang bisnis atau produk Anda tersebut dikenal banyak orang, mendapat like tentunya, maka harus dipromosikan. Bisa dengan FB Ads, seandainya Anda ada dana, tapi kalau tidak ada mungkin dengan informasi ke teman-teman untuk like postingan Anda di fanpage tersebut. Tapi kalau emang Anda ingin cepat mendapatkan like, mendapatkan apa dikenal banyak orang, maka jalan satu-satunya ada dengan iklan, FB Ads. Kemudian platform berikutnya yang bisa digunakan Twitter. Mungkin bagi sebagian orang Twitter ini sudah agak agak ketinggalan ya. Tapi Twitter ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk promosi. Nah, bagaimana promosi melalui Twitter? Pertama, tentunya memperbanyak jumlah follower. Dengan banyaknya follower yang ada dalam akun Twitter Anda, tentunya dia akan setiap hari bisa melihat postingan Anda. Dengan catatan postingan Anda rutin. Nah ini yang seperti mengirimkan tweet secara teratur. Jadi Anda bisa sehari sekali atau 2 hari sekali, 3 hari sekali rutin ada postingan yang Anda kirimkan. Tetapi memang sebaiknya adalah sehari sekali Anda bikin postingan untuk dibaca oleh para follower Anda. Lagi-lagi kalau ingin Twitter Anda dikenal banyak orang, tentunya harus Anda promosikan. Anda harus mengiklankan Twitter Anda. Dan jangan lupa kita bikin postingan itu rutin di di jam tertentu. Contoh di hari ini Anda mulai jam 3 postingnya. Besok juga jam 3 biar para follower Anda itu tahu bahwa nanti jam 3 akun Anda akan ada informasi baru.
Kemudian dan ini memang banyak dilakukan oleh saat apa, mereka yang banyak duit untuk menyewa buzzer. Buzzer tujuannya adalah untuk me memperkenalkan lebih luas lagi, akun Twitter Anda. Sebenarnya adalah promo. Promo di sini promo akun Twitter bisnis online lainnya. Nah, promo di sini dalam arti, posting-posting di akun Twitter akun media sosial Anda yang lain. Anda informasikan bahwa, Anda punya Twitter selain punya Facebook, atau Anda bagikan ke teman-teman di grup Anda, bahwa Anda juga punya akun Twitter untuk produk atau untuk, bisnis Anda. Kemudian Instagram. Instagram ini sekarang ini sudah bisa dikatakan menjadi primadona dan, bisa dikatakan menenggelamkan agak menenggelamkan Twitter meskipun, Twitter pun masih tetap eksis sampai sekarang. Tetapi, dari 2 platform ini, Instagram dan Twitter itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Untuk mengenai gambar, mungkin, bisa dikatakan gambar atau video bisa dikatakan, Instagram lebih banyak orang posting tentang gambar. Terus untuk kata-kata, itu, kolom yang disediakan oleh Instagram itu lebih banyak dibanding dengan kolom yang disediakan oleh Twitter untuk sekali posting. Kalau di Twitter itu harus bertahap misalnya kita, bikin postingan kata-kata yang panjang. Untuk men-hashtag 2 platform ini sama, kuncinya di hashtag. Saya lanjutkan dulu aja biar, agak ada gambaran kejelasan antara 2 platform tersebut. Cara promosi menggunakan Instagram. Nah, yang pertama harus Anda bedakan, Anda harus bikin 2 seandainya Anda punya akun Instagram pribadi, maka seandainya Anda, mau jualan atau, bikin akun untuk bisnis Anda, itu jangan dicampur dengan akun pribadi Anda, karena target pasarnya juga beda. Itu mungkin teman-teman Anda yang, bisa dikatakan kemungkinan bukan target market Anda. Jadi bikin akun Instagram tersendiri dan, mencari calon customer sendiri, bedakan dengan akun pribadi Anda. Untuk nama dari akun Instagram ya. Untuk nama dari akun Instagram tersebut gunakan nama bisnis atau nama produk Anda biar lebih dikenal, lebih diketahui. Kemudian foto profilnya juga, produk atau bisnis Anda. Hashtag dari setiap postingan, selalu cantumkan hashtag bagi, akun Instagram yang, follower-nya masih di bawah 10.000. Kalau sudah di atas 10.000, hashtag ini mungkin nggak terlalu berpengaruh atau, apa namanya, nggak pakai juga nggak masalah. Tapi bagi akun yang masih di bawah 10.000 follower-nya, maka hashtag ini sangat penting sekali untuk meningkatkan jumlah follower Anda. Nah, kemudian adalah isi profil dengan lengkap. Di bio-nya itu harus dikasih keterangan lengkap, ini bisnisnya ini. Terus alamatnya ada, kontaknya ada, nomor kontak-nya juga ada, jadi lengkap semuanya. Biar pada saat orang yang mau, ngechat ataupun mau nanya bisa langsung, kontak di nomor Anda, ataupun kalau seandainya nggak ada nomor mungkin bisa nge-DM. Tapi saran saya sih di profil itu diisi lengkap semuanya. Dan ini yang sangat penting, lakukan posting secara berkala. Bagusnya untuk akun Instagram itu tiap hari, sehari sekali minimal. Kalau Anda bisa sehari 2 kali, no problem. Cuman takutnya kalau keseringan, mereka yang mau lihat itu,
agak jenuh juga. Jadi minimal sehari sekali untuk bikin postingan. Dan ingat, tiap postingan harus dikasih hashtag yang tertarget. Untuk hashtag Anda harus riset dulu, kira-kira hashtag seperti apa yang harus dipakai. Tentunya apa sih berhubungan dengan bisnis Anda. Dan hashtag ini apabila follower Anda masih kecil, masih di bawah 10.000, maka gunakan hashtag yang persaingannya itu di bawah 20.000. Ada tool yang bisa digunakan untuk mencari persaingan hashtag ini. Selanjutnya, aktif berinteraksi dengan para customer. Oh iya, maksudnya ini para calon customer untuk pelanggan menaruh perhatian lebih pada bisnis Anda. Jadi bagi yang sudah jalan bisnisnya dan ada customer yang komen-komen di postingan Anda, maka harus Anda jawab dengan cepat atau paling tidak tidak lebih dari 1 kali 24 jam harus sudah dijawab komen-komen yang seandainya bertanya. Ini demi untuk meningkatkan hubungan bisnis Anda dengan customer atau pelanggan Anda. Ini juga menunjukkan bahwa keaktifan Anda memelihara Instagram tersebut. Selanjutnya, platform yang bisa dipakai adalah marketplace. Saya kira ini sudah banyak yang tahu marketplace apa aja ya yang bisa dipakai. Nah, dari logonya Anda udah kelihatan. Ini hanya beberapa saja yang saya cantumin, masih banyak yang lain. Anda bisa menggunakan situs marketplace seperti Tokopedia, OLX, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Marketplace ini sangat membantu para pebisnis online untuk memiliki toko online sendiri dan melakukan aktivitas promo dan pemasaran produk mereka. Karena dengan punya akun di marketplace tersebut, para pebisnis konvensional dia bisa melebarkan sayapnya mencari calon customer tidak cuma di lingkungan tempat usahanya aja, tapi dia bisa nyari customer di daerah lain, tempat lain. Bagi yang sudah punya bisnis konvensional, tapi bagi yang baru mulai juga sangat bagus karena dia tidak perlu biaya untuk sewa tempat, untuk promosi yang mungkin promosi masih butuh dana, tapi nggak sebesar seandainya Anda memiliki usaha offline sendiri. Tidak jarang juga para pemilik bisnis yang sudah memiliki toko fisik membuat toko online di berbagai marketplace, gunanya adalah untuk memperluas jaringan dan mendapatkan lebih banyak customer. Nah, ini juga sangat perlu sekali bagi Anda yang sudah memiliki bisnis toko offline, maka online kan bisnis Anda, karena di situ nanti customer akan berdatangan ke tempat Anda mencari produk-produk yang Anda tawarkan. Tentunya kalau Anda masuk di marketplace, Anda harus siap dengan persaingannya, karena seperti kita tahu persaingan di marketplace itu sangat keras sekali ya. Jadi katakan berdarah-darah lah. Tapi kalau saya pribadi sendiri sih sampai saat ini belum pernah pakai marketplace untuk jual produk saya, kecuali jual produk bukan produk saya ya, produk yang sebenarnya emang sudah mau saya jual, punya sendiri saya jual, jadi bekas itu saya pernah pakai marketplace. Cuman kalau produk utama saya belum pernah pakai marketplace. Kemudian platform berikutnya yang bisa Anda gunakan adalah website. Ini Anda bikin blog, nulis artikel di website. Nah, bagusnya sih emang Anda punya landing page website dari usaha Anda, karena di situ menjelaskan, menerangkan secara rinci dari bisnis atau produk Anda. Disertai dengan gambar. Dan jangan lupa ada call to action-nya.
Terus membuat berbagai artikel seputar bisnis dan produk toko online. Nah, Anda juga tetap harus mengisi artikel di website tersebut, ngeblog lah istilahnya ya, menerangkan mengenai bisnis Anda, mana produk Anda, bagaimana keunggulannya, bagaimana manfaatnya. Bisa juga disebutkan harganya, terus kontak persnya ke siapa, pengaduannya kemana. Nah, itu bisa Anda buat di artikel. Selain juga ada di landing page. Landing page ini bisa dikatakan semacam brosur ya. Artikel yang dibuat berisi manfaat, kualitas, testimoni. Nah, ini juga sangat perlu, sangat penting sekali karena orang pada saat sekarang ini kalau mencari sesuatu pasti dia ngambilnya tuh HP dulu, HP terus dia search di Google. Kira-kira nyari produk A, dia nyari di Google. Kira-kira di daerah sini ada nggak ya? Nah, di situ Anda bisa pakai namanya lokal SEO untuk membuat artikelnya. Nanti ada pembahasannya yang lebih tajam ya mengenai SEO. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, untuk semakin mengoptimalkan hasil, manfaatkan juga teknik SEO guna semakin menarik lebih banyak pelanggan. Nah, SEO ini memang satu teknik pembuatan artikel blog di website yang eh, sangat eh, sangat berguna untuk menuju ke page one dari Google, mencapai halaman satu bahkan ranking satu di Google dengan keyword-keyword yang sudah Anda bidik. Contoh website atau landing page yang saat ini saya kelola ini selalu idol.com, prismadayu.co.id, skin.com, itu yang sampai saat ini saya kelola dan mungkin mungkin bisa kita lihat ininya isinya. Kita buka berita apa sih landing page itu, berita apa sih website itu. Kemudian email marketing. Saya pribadi sih yang belum pernah pakai email marketing ya, tapi sering dapat hampir tiap hari. Email marketing dianggap sebagai metode kuno di antara media online lainnya, namun jangan meremehkan kekuatan media yang satu ini. Email marketing dikenal memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melakukan promosi secara online karena ini merupakan sumber besar untuk mengirimkan berita promosi hingga penawaran produk terbaru pada pelanggan. Nah, berikutnya adalah YouTube. Semua orang pasti kenal nama YouTube. Cuma belum orang belum tentu punya akun YouTube. Nah, YouTube telah menjadi media banyak orang dalam mengekspresikan diri mereka melalui video, termasuk juga bisnis Anda bisa Anda promosikan melalui YouTube. Dan perlu tahu YouTube ini jangkauannya juga luas. Keuntungannya adalah gratis. YouTube bisa menjangkau banyak orang dalam waktu cepat. Ya, tentunya harus didukung dengan pemberian judul sesuai keyword. Nah, ini akan bisa dikatakan YouTube itu media visualnya, kalau website itu media non visualnya seperti itu. Jadi sama sebenarnya itu. Anda bisa bikin artikel di website, bisa juga bikin artikelnya di YouTube. Tapi kalau YouTube ini bentuk visualnya dengan judul yang sama bisa Anda gunakan. Jadi pada saat orang search di Google bisa juga keluar dua-duanya. Satunya bentuk artikel di website, satunya bentuk YouTube. Saya sendiri juga pernah mengalami karena saya juga membuat judul yang sama di dua platform YouTube dan website. Oleh karena itu, mempromosikan bisnis di YouTube sudah merupakan bagian wajib dari sebuah rencana promosi suatu usaha. Bisnis yang saya kelola sekarang ini, perusahaan yang saya kelola sekarang ini, memang sudah saya buatin YouTube, saya juga sudah buatin website, landing page, ada juga fanpage-nya, ada juga Instagram-nya, dan itu untuk saat ini, kondisi saat ini memang sangat perlu sekali media-media seperti itu untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan produk dari perusahaan atau produk Anda sendiri yang ingin Anda promosikan. Selain keyword, perlu diperhatikan juga kualitas video, audio, serta penulisan deskripsi, dan ada call to action atau landing page pada deskripsi. Jadi seandainya
gambarnya jelas, maka orang juga akan tertarik. YouTube juga akan bisa merekomendasikan video Anda pada saat di search. Nah, audio juga gitu. Audio ini salah satu yang penting juga. Jadi orang mendengar obrolan Anda, omongan Anda, penjelasan Anda mengenai produk atau bisnis Anda. Dia mendengar dengan jelas. Dan ini juga menjadi salah satu penilaian dari YouTube, kualitas audio ini juga harus bagus. Kemudian deskripsi ini bisa Anda cantumkan apa yang Anda sampaikan di YouTube-nya itu bisa Anda tuliskan juga. Kemudian ada nomor yang bisa dihubungin, kemudian juga Anda bisa melingkar ke landing page. Jadi seandainya mereka kurang puas dengan videonya Anda, orang bisa melihat landing page-nya. Nah, menutup pintar dalam menggunakan media sosial untuk promosi termasuk melakukan kontak dengan calon konsumen dan konsumen adalah kunci kesuksesan media online dalam memperluas jaringan dan akhirnya memperbesar keuntungan bisnis. Ya, itu yang harus kita lakukan untuk kondisi saat ini, kondisi digital yang sudah sangat maju sekarang. Dekatkan diri Anda dengan masyarakat dengan cara menjadi teman bagi mereka. Tidak hanya promosi, namun juga bagian informasi terkait dengan bisnis yang menjadi minat konsumen. Jadi, seperti yang sebutkan tadi di artikel ataupun di YouTube, itu Anda tidak melulu mengenai jualan, mengenai produk Anda dan bisnis Anda, tapi juga Anda ngasih edukasi mengenai yang berhubungan dengan bisnis atau produk Anda. Jadi orang itu akan terus memampir ke akun YouTube Anda atau membaca artikel Anda jika memang menurut mereka bermanfaat. Jadi tidak perlu jualan. Itu yang dimaksud dengan poin nomor 2 ini. Dengan seperti ini Anda tidak akan kesulitan lagi dalam mengiklankan produk dan mendapatkan konsumen karena mereka selain mendapat keuntungan dari eh, artikel ataupun YouTube yang dilihat dan dibaca, kalau mereka merasa itu perlu, maka mereka akan membeli. Jadi bisa dikatakan bikin artikel yang menjual tapi secara soft selling. Berikan manfaat, berikan informasi yang berguna bagi calon customer Anda. Mereka akan menentukan sendiri bahwa saya perlu membeli produk ini. Di mana saya harus beli? Nah, di akhir dari artikel tersebut atau paling bawah dari deskripsi YouTube tersebut Anda kasih call to action-nya, Anda kasih nomor kontaknya. Sehingga mereka pada saat selesai membaca atau selesai nonton YouTube Anda, maka mereka bisa langsung kontak, langsung beli produk yang Anda tawarkan. Oke, sekarang kita coba membuka website tadi yang saya sampaikan. Nah, ini adalah landing page dari website yang saat ini saya kelola. Nah, ini saya tadi belum sharing ya. Nah, ini merupakan ini kalau diklik ini langsung ke YouTube. Ini klik ke sini langsung ke YouTube. Nah, ini adalah landing page dari website yang jadi landing page itu bisa diartikan, bisa ditujukan ke website. Seandainya Anda mengarahkan landing page ke website juga bisa, mengarahkan landing page ke profil Instagram juga bisa, mengarahkan landing page ke fanpage juga bisa. Tetapi emang keunggulannya menggunakan landing page website itu penjelasan bisa panjang lebar. Nah, kayak gini mengenai produk yang saya buatin landing page-nya ya. Bagian bawah ada
call to action-nya. Tentunya ada testimoninya, ada apa namanya ini sertifikatnya, kemudian ada manfaatnya dari produk tersebut. Nah itu. Kemudian mengenai website perusahaan yang saya kelola juga, nih, kalau landing page perusahaan itu emang bisa dikatakan singkat, nggak terlalu jelimet ya. Dan ini produk-produknya. Kalau produk ini diklik, dia akan menuju ke landing page seperti yang nah ini nanti itu apa namanya landing page yang seperti yang saya sebutkan di pembahasan saya tadi ya. Kemudian mengenai akun Instagram dan juga fanpage, pembuatannya nanti mungkin saya sharingkan di video berikutnya karena akan panjang nanti kalau saya sampaikan satu persatu dari media online yang bisa Anda gunakan. Ini saya sampaikan yang saya kasih contoh yang saya kelola dulu ini. Saya juga mengelola apa namanya Instagram juga. Nanti pada saat pertemuan berikutnya, pada saat video berikutnya akan saya sharingkan mengenai seperti mana sih membuat apa namanya mengisi profil yang lengkap, terus postingannya seperti apa, terus sistemnya kayak gimana. Nah nanti di video-video berikutnya akan sempat saya sharingkan. Oke, untuk saat ini begitu aja yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.